Baik, dalam skill yang ke-11 ini menyatakan listen for expression of agreement. Mendengar ekspresi dari kesepakatan atau persetujuan atau ekspresi yang menyatakan pendapat yang sama. Penjelasannya, expression of agreement are common in the short dialogue, so you should become familiar with them. Ekspresi dari sama, persetujuan, ya, dalam dialog yang pendek itu sering muncul. So you should become familiar with them. Jadi Anda harus familiar terhadap ekspresi tersebut. The following example shows agreement with a positive statement. Ya, di bawah ini adalah contoh yang menunjukkan ekspresi atau pernyataan yang sama atau setuju dengan statement yang positif. On the recording, you listen. Dalam rekaman kamu mendengar, man dan woman ya. I think that the hypothesis is indefensible. Ya. Saya kira bahwa hipotesanya itu adalah indefensible, tidak bisa dipertahankan. Orang kedua merespon, so do I. Begitu juga dengan saya. Atau artinya, ya, saya setuju. What does the woman mean? Naratornya, apa maksud si perempuan itu? In your textbook you read, ya, A, B, C, D, ya. A, she is unsure about the hypothesis. Dia tidak yakin terhadap hipotesanya. B, the hypothesis is behind the fence, ya. Bahwa hipotesanya itu, ya, is behind the fence, dipertanyakan. Lalu yang C, she think that the hypothesis can be defend. Dia berpendapat bahwa hipotesisnya bisa dipertahankan. Sedangkan yang D, she agrees with the man. Dia setuju dengan temannya laki-laki. Nah, kira-kira pernyataan orang yang kedua yang menyatakan so do I, ya, aku setuju denganmu, itu berarti D, she agrees with the man. Jadi so do I itu maksudnya saya setuju dengannya, saya sepakat dengan temannya. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, so do I ini merupakan contoh dari ekspresi of agreement, ekspresi dari setuju atau pernyataan yang sependapat sama. Bisa dilihat dalam kolom di bawahnya itu ya, expression of agreement, ada dua kolom itu ya, agreement with positive statement, setuju dengan statement yang positif, yang satunya setuju dengan statement negatif. Yang positif, ada beberapa contoh di situ, selain so do I, bisa dengan mengatakan me too, I'll say, isn't it, you can say that again. Artinya sama, saya setuju, saya sepakat, begitu juga dengan saya, bukankah begitu? You can say that again, kamu bisa mengatakannya lagi. Jadi sama, prinsipnya sama, menunjukkan ekspresi bahwa saya setuju dengan pernyataanmu, saya sepakat, sepaham, tapi dengan beberapa contoh yang berbeda. Kalau sedangkan dengan agreement with negative statement, ya, dengan statement yang negatif bisa dengan kalimat neither do I atau I don't either. Nah, itu sama, sebenarnya sama. Saya setuju, tapi hanya yang satu dengan statement positif, sedangkan yang satunya lagi statement yang negatif. Oke, begitu. Kita lanjut ke slide yang berikut. Coba Anda bisa latihan 1-5 soal. Di situ nanti Anda cari mana yang menunjukkan ekspresi dari agreement. Ya, bisa berupa positive statement, bisa berupa negative statement. Coba kamu dengarkan latihannya, coba kamu jawab, nanti bisa dicek jawaban yang benar apa, nanti bisa tahu salahnya di mana. Oke, next to the second slide. TOEFL Exercise 11. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question.
You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Number 6. Baik, kemudian untuk yang skill 12, listen expression of uncertainty and suggestion. Mendengarkan ekspresi uncertainty, ketidakpastian, ketidakyakinan, and suggestion, dan saran. Jadi, ada satu pernyataan bahwa dia tidak yakin terhadap sesuatu, tidak pasti terhadap sesuatu, ya, dan juga ekspresi dari saran, ya. Penjelasannya, expression of uncertainty and suggestion are common in the short dialogue. Bahwasanya ekspresi dari ketidakyakinan, ketidakpastian, dan juga saran itu sering muncul juga dalam soal dialog pendek. So you should become familiar with them. Maka kamu harus familiar dengan soal tersebut, ya. The following example shows an expression of uncertainty. Nah, di bawah ini contoh dari ekspresi ketidakyakinan. Sebagai contoh, ya, on the recording you listen, dalam rekaman kamu mendengarkan. Ada dua orang lagi, ya. Do you know anything about the final exam in the physics? Apakah kamu tahu segalanya tentang ujian akhir fisika itu? Orang kedua merespon, it's going to be rather difficult, isn't it? Ya, sepertinya agak sulit, ya nggak sih? Nah, ini ada question tag di situ, ya, isn't it? Nah, jadi ketika ada kalimat yang di dalamnya ada model question tag, ya, itu menunjukkan bahwa satu pernyataan yang tidak yakin atau tidak pasti. It's going to be rather difficult, isn't it? Ya. Jadi ujian fisika itu, final exam fisika itu agak sulit, ya enggak sih? Nah, ya enggak sih? Nah, what does the woman mean? Kira-kira apa maksud dari si perempuan itu? In your textbook, you read, ya, A, the exam is not going to be too difficult. Bahwa ujiannya tidak begitu sulit. B, she's positive that it's going to be hard. Dia yakin, sangat positif sekali bahwa ujiannya itu susah. C, she think that it might be hard. Dia berpendapat bahwa kemungkinan sulit. Sedangkan yang D, she has no idea about the exam. Dia tidak ada ide sama sekali terhadap final examnya. Nah, kalau dilihat dari multiple choice di sini A, B, C, dan D, mana yang kira-kira menunjukkan ekspresi pernyataan tidak yakin
Maka bisa dilihat jawabannya adalah yang D. Maksud dari isn't it, ya enggak sih? Kayaknya agak susah, ya enggak sih? Nah, artinya dia memang betul-betul tidak yakin, tidak ada bayangan, tidak ada gambaran sama sekali terhadap ujian fisikanya. Maka jawabannya yang D. She has no idea about the exam. Kalau yang A, B, C itu pernyataan yang sudah pasti, ya, yang sudah yakin bahwa kalau yang A ya, yakin bahwa ujiannya itu sangat susah. B, yakin bahwa ujiannya itu sulit. C, dia masih ada kemungkinan itu susah. Nah, sedangkan yang D, ya, dia tidak ada gambaran sama sekali. Jadi tidak ada gambaran. Artinya satu pernyataan yang menunjukkan ketidakyakinan, ketidakpastian. Oke, bisa dilihat dalam tabel di situ ada contoh ekspresi dari uncertainty and suggestion. Kalau ekspresi yang ketidakyakinan bisa dilihat ada bentuk question tag di situ, ya. Isn't it? Nah, ya enggak sih? Nah, kemudian ada pernyataan as far as I know. Ya, yang saya tahu, as far as I can tell, ya, yang saya bisa katakan. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu berarti menandakan satu uncertainty, ketidakyakinan. Lalu ekspresi yang menunjukkan saran, nah, biasanya ditunjukkan dengan let's, yuk, nah, mari, atau ajakan. Itu satu ekspresi menunjukkan saran. Kemudian why not, nah, misalkan enaknya kita habis ini makan dulu atau sholat dulu. Ya mending sholat dulu aja. Why not? Nah, kenapa tidak? Nah, nanti why not itu bukan ketidakpastian ya, tetapi why not, kenapa tidak, itu artinya menunjukkan satu saran, is mending sholat dhisik. Nah, atau mungkin memilih salah satunya. Jadi bisa ya membedakan mana ekspresi yang ketidakyakinan, kira-kira mana yang menunjukkan suggestion atau saran. Oke, seperti biasanya setelah ini ada 5 contoh soal yang bisa kamu jadikan latihan. Meskipun di situ ada transkrip dari percakapannya, ya, kamu bisa mendengarkan audionya terlebih dahulu, kemudian kerjakan sebisanya. Nanti bisa dicek di transkripnya, setidaknya ada gambaran. Nanti di orang yang kedua tetap ya, sampai pada skill 12 sampai 17 nanti tetap fokusmu pada orang yang kedua, pernyataan orang yang kedua. Nah, kalau yang ke-12 ini fokusmu pada uncertainty sama suggestion, ekspresi ketidakyakinan sama ekspresi saran. Oke, coba dikerjakan, lanjut ke slide yang berikutnya. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean?
Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Number 6. Did you Baik, kemudian untuk skill yang ke-13, listen for emphatic expression of surprise. Mendengarkan ekspresi empatik. Ekspresi empatik itu satu ekspresi yang tegas, yang lugas, yang sungguh-sungguh, ya. Dari surprise. Surprise itu kaget, ya, takjub, terkejut. Nah, jadi ada penegasan bahwa terhadap satu pernyataan yang menunjukkan bahwa dia itu surprise. Jadi kagetnya itu tidak kaget, namanya orang kaget ya, surprise, itu biasanya dia mengungkapkannya dengan empatik. Ekspresinya itu dengan empatik, dengan ada penegasan. Nah, biasanya penegasan itu bisa kamu cek bagaimana orang tersebut menyatakannya dengan nada yang sedikit ada penekanannya. Jadi tenan pora. Nah, jadi ada satu terkejut di situ. Nah, bisa dilihat ya dalam penjelasannya ya. Emphatic expression of surprise common in the short dialogue, ya, sering muncul dalam short dialogue. You should become familiar with them. Kamu harus mengenalinya. When surprise is expressed, ya, ketika ekspresi dari terkejut itu diungkapkan, ya, it implies that the speaker did not expect something to be true. Itu implikasinya adalah bahwa si pembicara itu, ya, did not expect, dia tidak berekspektasi something to be true, sesuatu itu betul-betul terjadi. Jadi satu kekagetan, satu terkejut, ya, takjub juga, ya, tapi kagetnya itu dia tidak berharap bahwa sesuatu itu terjadi. Nah, misalnya dalam contoh ini ada on the recording you listen, dalam rekaman kamu mendengarkan, ya, did you see Paul driving around in his Mustang? Sudahkah kamu melihat Paul mengendarai Mustang-nya? Nah, Mustang tahu ya, Mustang ini merek dari satu kendaraan mobil, ya. Nah, orang kedua, kamu tetap fokusnya pada orang yang kedua. Di situ, ya, ada satu kata kerja yang ditebalkan dan dibesarkan tulisannya. Nah, meskipun Anda nanti tetap tidak akan melihat transkrip, ya, karena memang tidak ada transkripnya di dalam textbooknya, Anda hanya melihat pilihan ganda jawabannya. Karena ini sebagai contoh, maka dituliskan dulu. Nah, ini yang dimaksud dari emphatic. Then he did get a new car. Sudahkah kamu melihat Paul mengendarai Mustang-nya? Lalu orang kedua, then he did get a new car. Berarti dia sudah mendapatkan mobil baru. Nah, did-nya ini ada empatiknya, ada penegasannya. Maka kalau dituliskan, maka tertulis dengan huruf yang besar. Nanti kalau didengarkan, kamu bisa mendengar bahwa si speakernya itu menyatakannya dengan nada yang sedikit surprise. Nadanya itu kaget. Then he did get a new car. Jadi nadanya itu seperti nada bertanya, tapi bukan bentuk pertanyaan. Paham ya? Jadi ada, kalau didengarkan hampir sama dengan ekspresi ketika dia bertanya, tapi sebetulnya bukan pertanyaan, satu pernyataan, bukan pertanyaan ya. Tetapi nadanya agak sedikit ditekankan, di mana itu menunjukkan satu ekspektasi, dia berekspektasi bahwa, berharap bahwa tidak terjadi sebagaimana mestinya, karena satu ekspresi
surprise tadi ya. Loh, berarti dia mendapatkan mobil yang baru. Nah, ekspektasinya bahwa dia tidak mendapatkan, si Paul tidak punya mobil barunya, Mustang-nya. Lalu ya, naratornya, what had the man thought? Kira-kira apa yang dipikirkan si laki-laki itu? A, bisa dilihat ya, in your textbook you read, Paul will definitely get Mustang. Bahwasanya si Paul betul-betul mendapatkan Mustang. B, Paul did not know how to drive. Paul tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengendarai. Paul did not like Mustang. C ya, Paul tidak suka Mustang. Sedangkan D, Paul would not get a new car. Paul tidak mendapatkan mobil barunya. Nah, ini bisa ketebak ya. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwasanya ekspresi dari surprise-nya itu ada emphatic, di mana penegasannya itu ya menyatakan bahwa dia, si speakernya itu tidak berharap something to be true, sesuatu itu terjadi. Artinya dia berekspektasi bahwa si Paul itu tidak mendapatkan Mustang-nya. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, itu yang dimaksud dengan emphatic expression of surprise. Kamu bisa lihat di tabel penjelasannya itu ada expression of emphatic surprise ya. Nah, emphaticnya itu biasanya dalam bentuk kata kerja. Ya, ada dalam bentuk to be ya. To be dengan penekanan. Then contohnya, then he is here. Berarti dia di sini. Artinya apa? Ekspektasinya bahwa dia tidak di sini. Nah, paham ya? Jadi is-nya itu nanti ada emphatic-nya. Kamu dengarkan dalam audio itu to be-nya itu ada penekanannya. He is here. Berarti dia berharap atau berekspektasi bahwa dia tidak di sini. Lalu ada emphatic dalam bentuk model, ya, verb tapi dalam bentuk model. Modelnya pun juga ditekankan, ada penekanan. Contohnya, then you can go. Nah, seperti ada pertanyaan, tapi bukan pertanyaan ya, pernyataan tegas. Jadi modelnya ditekankan, can-nya itu ditekankan. Jadi then you can go, berarti ekspektasinya adalah bahwa dia berpikir bahwa temannya itu tidak pergi. Then you could not go. Nah, jadi pernyataannya itu menjadi lawannya, opposite-nya. Lalu ada verb dalam bentuk present tense. Ada do, ada does dengan penekanan. Misalnya, then you do play tennis. Then you do play tennis. Nah, do-nya itu ditekankan. Berarti kamu bermain tenis. Apa artinya? Ekspektasinya bahwa I thought you did not play tennis. Jadi maknanya itu opposite dari pernyataannya. Bahwa dia berpikir, berekspektasi bahwa temannya itu tidak bermain tenis. Lalu dalam bentuk past tense, lampau ya, did. Nah, sama seperti di soalnya tadi. Did dengan emphasis, dengan penekanan. Then she did read it. Berarti dia sudah membacanya. Ekspektasinya adalah bahwa dia tidak membaca. Nah, paham ya? Jadi maknanya itu kebalikannya, opposite-nya. Lalu dalam bentuk perfect tense ya, have with emphasis ya. Contohnya, then he has gone there. Berarti dia telah pergi ke sana ya, atau sampai ke sana. Ekspektasinya berarti lawannya. He had not gone there. Dia belum sampai sana atau belum pergi ke sana. Oke, jadi ini yang disebut dengan emphatic expression of surprise ya, ekspresi terkejut dengan penekanan, ada emphaticnya. Nah, emphatic itulah yang menegaskan bahwa terkejutnya si speakernya itu berekspektasi bahwa did not expect something to be true. Ya, dia tidak berekspektasi bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi. Nah, nanti Anda bisa latihan, fokus pada orang yang kedua, dengarkan betul-betul letak empasisnya, penekanannya. Biasanya ada pada verb
kata kerjanya. Bisa to be, bisa model, ya, bisa present tense, past tense, perfect tense. Nah, kata kerjanya itu ada emphasisnya. Nah, kalau dituliskan, biasanya ditulis dengan huruf besar. Karena ini tidak tertulis, Anda hanya mendengarkan audionya, maka biasanya si speakernya itu ekspresi terkejutnya dengan nada yang agak ditinggikan. Tapi maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya adalah sebaliknya. Berarti dia sudah sampai. Ekspektasinya ternyata dia belum sampai. Begitu ya, dan seterusnya. Bisa Anda jadikan latihan. Di situ meskipun ada transkrip yang bisa kamu baca, tapi dengarkan dulu audionya, ya, baru Anda melihat transkripnya untuk bisa jadi acuan mana jawaban yang tepat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Baik, kemudian lanjut ke skill yang ke-14. Listen for wishes. Mendengarkan satu pernyataan harapan, keinginan, kemauan. Oke, penjelasannya. Conversation about wishes can appear in the short dialogue. Ya, percakapan tentang harapan bisa muncul dalam short dialogue. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of wish is true. Ya, ide utamanya yang penting untuk kamu ingat adalah bahwasanya satu wishes, ya, harapan, keinginan, kemauan itu menunjukkan bahwasanya wishes itu mengisyaratkan satu opposite, satu hal yang terjadi di sebaliknya, ya, terhadap satu peristiwa. Jadi maunya ini ternyata kenyataannya itu. Jadi cuma berharap saja, tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi hanya satu ungkapan harapan, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Inilah yang dimaksud dengan listen for wishes. Jadi hampir sama dengan yang ke-13 tadi ya. Cuman ke-13 tadi
menunjukkan empathic surprise ya. Kalau ini keinginan, kemauan, harapannya. Nah, untuk mudahnya kita lihat contohnya. On the recording you hear, di rekaman kamu mendengarkan ya. Ada dua orang seperti biasa karena short dialogue. Orang pertama, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. It's too bad. Wah, sangat buruk sekali ya. Bahwasanya kamu harus tetap stay, tinggal di sini dan bekerja selama istirahat sekolah, selama liburan. Jadi satu berita yang buruk bagimu, kamu harus tinggal di sini ya dan bekerja di saat sekolah sedang libur. Orang kedua merespon, I really wish I could go with you and the other to Palm Springs. Saya betul-betul berharap bisa pergi denganmu dan yang lainnya ke musim semi ya, Palm Spring ya, musim semi pohon palm ya. Pohon palm itu kalau diartikan ya pohon kurma. Nah, Palm Spring ya, saat musim liburan musim seminya. Nah, ada ungkapan I wish I could go with you. Saya berharap saya bisa pergi denganmu. Nah, apa maksudnya? What does the man mean? Kira-kira maksudnya apa? Kalau sesuai dengan penjelasan di atas tadi, bahwa kalau ada yang ngomong I wish, saya berharap, itu artinya kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Saya berharap bisa pergi, berarti opposite-nya, maknanya adalah opposite-nya. Maknanya adalah sebaliknya, berarti dia tidak bisa pergi. Nah, mana kira-kira? A, ya, E ya, yang E ya. Maybe he will go with the other on the trip. Mungkin dia bisa pergi dengan yang lainnya on the trip. Salah ya. B, he is unable to go to trip. Dia tidak bisa pergi the trip. Pegang dulu. C, he is happy to be going on the trip. Dia sangat senang pergi dengan trip, ya, perjalanan itu. Bukan ya. D, he is going on the trip but not with the other. Dia pergi ke Palm Spring, ikut perjalanan tapi tidak dengan yang lainnya. Salah. Berarti jawabannya yang B. I wish I could go. Berarti dia tidak bisa pergi. Saya berharap bisa pergi, tapi kenyataannya dia tidak bisa pergi. Kenapa? Karena dia harus bekerja di saat teman-teman yang lainnya sedang liburan. Jadi makna wishes itu hanya satu harapan saja. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ ada key information about wishes. Ada informasi kunci ya terhadap wishesnya. Poin yang pertama ya, an affirmative wish implies a negative reality. Kalau afirmatif itu artinya positif ya. Kalau wishnya, harapannya itu dalam bentuk kalimat positif, implies negative reality, mengisyaratkan kenyataan yang negatif. Contohnya, I wish I had time to help. Saya berharap saya punya waktu untuk membantu. Nah, secara bentuk kalimat dia afirmatif. Afirmatif itu kalimat positif. Kan ada afirmatif, ada negatif, ada question. Nah, positif, negatif, pertanyaan. Plus minus pertanyaan. Nah, itu kalau bentuknya afirmatif, wishesnya, maka maknanya dia negatif reality. Artinya apa? Saya berharap punya waktu, berarti artinya dia tidak punya waktu. No time to help. Sebaliknya, a negative wish imply an affirmative reality. Kalau wishesnya itu dalam bentuk kalimat negatif, nah, sebagaimana di skill yang sebelumnya kemarin, ya, bentuk kalimat negatif kan biasanya ditandai dengan kata no atau not. Itu bentuk negatif. Nah, kalau negatif wishes, maka implikasinya, isyaratnya adalah ke affirmative reality. Jadi plus jadi minus, minus jadi plus. Nah, itu dibolak-balik gitu ya. Contohnya, I wish I did not have time to help. Saya berharap tidak punya waktu untuk membantu. Maknanya apa? Realitanya apa? Jadi positif, berarti ada time to help, ada waktu untuk membantu. Lalu poin yang selanjutnya, a past tense verb implies a present reality.
Kalau dalam bentuk past tense verb, ya, implikasinya merujuk pada present. Contohnya, I wish he were at home. Saya berharap dia sudah di rumah. Nah, were-nya itu kan menunjukkan past tense, tapi realitanya jadi present tense. Ya, jadi bentuk past tense, tapi realitanya present tense. I wish he were at home. Saya berharap dia sudah di rumah. Berarti realitanya he is not at home. Dia sekarang tidak di rumah. Paham ya? Past tense jadi present tense. Lalu a past perfect tense. Wah, ini rada semakin kesini semakin memusingkan lagi ini ya. Past perfect tense ya. Implikasinya jadi past tense. Ya. Contohnya di situ. I wish he had been at home. Saya berharap ya dia sudah dulu di rumah. Sudah dulu di rumah. Sudah past perfect lagi. Nah, sudah duluan di rumah. Realitanya jadi past tense ya. He was not at home. Berarti dia dulu belum di rumah, belum sampai rumah. Nah, ini hanya berubah bentuk tensesnya saja. Tapi yang sering muncul ya tadi, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Saya berharap dia punya waktu membantu, realitanya tidak punya waktu. Saya berharap bisa ikut jalan-jalan, realitanya tidak bisa ikut jalan-jalan. Jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Nah, nanti tetap fokusmu pada orang yang kedua. Dengarkan. Kalau ada kata wish, berarti itu satu ungkapan harapan. Maknanya adalah opposite-nya. Maknanya adalah sebaliknya. Kalau wish-nya dalam bentuk positif, berarti maknanya negatif. Kalau wish-nya dalam bentuk negatif, berarti maknanya positif. Begitu ya, dan seterusnya. Oke, bisa latihan 5 soal setelahnya ini nanti. Ya, Anda dengarkan audionya, bisa fokus pada orang yang kedua dalam bentuk ekspresi wishes. Oke, bismillah. Lanjut ke slide berikutnya. Selamat mencoba. TOEFL Exercise 14. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? I wish I had enough money to go. What does the man imply? Number 6.
Baik, lanjut ke skill yang ke-15. Listen for untrue condition. Mendengarkan kondisi yang untrue. Untrue itu ya, lawan dari true ya, berarti kondisi yang tidak sebenarnya. Kondisi yang sebaliknya. Ini hampir sama dengan pembahasan yang ke-14 tadi. Wish ya, harapan. Cuman bedanya pada bentuk katanya. Kalau tadi pakai wish, kalau sekarang pakai if. Ya. Penjelasannya, conversation containing condition can appear in the short dialogue. Percakapan yang berisikan condition ya, bisa muncul dalam short dialogue. The important idea to remember about condition is that a condition implies that the opposite of the condition is true. Ya, bahwasanya hal yang penting untuk selalu kamu ingat adalah bahwa bentuk kondisi itu mengisyaratkan lawan dari kejadian yang sebenarnya. Jadi hampir sama. Kalau yang skill 14 tadi wishes, harapan. Kalau ini kondisi. Saya berharap. Kalau yang ini jika. Menggunakan kata if. Ya. Ekspresi dari condition. Ya. Contoh. On the recording you listen. 2 orang ya, seperti biasa. Do you think that you'll be able to go to the party? Menurutmu, akankah kamu bisakah kamu pergi ke party, ke pesta? Ya? Do you think that you will be able to go to the party? Ya. Orang kedua, fokus pada orang kedua. If I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. What does the woman say about the party? Kira-kira maksudnya apa ya? Ya, ingat. Ya, maknanya adalah the opposite of the condition is true. Lawan dari kondisi yang sesungguhnya. Ini hampir sama dengan yang wishes tadi. Ya. Jika saya, nah, ada penanda katanya, ini kata if. Jika saya punya waktu, maka saya akan pergi. Maknanya adalah sebaliknya. Berarti dia tidak punya waktu dan tidak bisa pergi. Nah, maknanya adalah sebaliknya. On your textbook you read, dalam pilihan gandanya kamu bisa membaca itu A, maybe she will go. Mungkin dia akan pergi. Nah, tidak mungkin. Berarti bukan. B, she has time. She will go. Dia punya waktu dan dia akan pergi. Bukan ya. C, she's going even if she does not have time. Dia akan pergi meskipun dia tidak punya waktu. Nah, lebih parah lagi ini. Maka jawabannya yang D, it's impossible to go. Nah, tidak mungkin dia pergi. Nah, if I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Maknanya, saya tidak punya waktu, maka saya tidak bisa pergi. Begitu ya. Ini sama dengan wishes, cuman penandanya saja yang berbeda. Yang satu wish, yang satu if. Oke, di situ ada tabel informasi. Poin pertama, an affirmative condition implies a negative reality. Kondisi dalam bentuk kalimat positif mengisyaratkan realita yang negatif. Jadi positif maknanya negatif. Contohnya, if she were at home, she could do it. Jika dia sudah di rumah, dia bisa mengerjakannya. Berarti, ini kan positif ya. Kalimat positif, afirmatif. Jika dia sudah di rumah, dia bisa mengerjakannya. Artinya dia tidak di rumah. Paham ya? Jadi maknanya adalah the opposite meaning the condition is not true. Kondisinya adalah sebalik dari kenyataannya. Lalu poin yang kedua, negatif, kondisi yang negatif mengisyaratkan realita yang positif. Plus jadi minus, minus jadi plus. Contohnya, if she were not at home, she could do it. Jika dia belum sampai di rumah, dia akan mengerjakannya. Belum sampai di rumah berarti maknanya dia sudah di rumah. Jadi makna sebaliknya ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Begitu juga dengan dalam bentuk past tense, ya,
mengisyaratkan present tense, sama yang seperti wishes tadi. If I had money, I would buy it. Jika saya sudah punya uang, saya akan membelinya. Berarti dia tidak punya uang, maka dia tidak akan membelinya. Past perfect menunjukkan past reality. If I had money, nah, ini ada sudah past perfect lagi. If I had money, I would have bought it. Ya. Past perfect jadi past tense. Berarti did not have money. I did not have money. Had can be used without if. Oh, jika dalam bentuk perfect, ya, atau kata kerja yang perfect atau had, ya, maka tidak perlu kata if. Contohnya, had I had money, ya, I would have bought it. Sebenarnya maksudnya sama, cuma ini supaya tidak terlalu panjang, ya, maka if-nya dihilangkan. Intinya sama, positif jadi negatif, negatif jadi positif, past tense jadi present tense, past perfect tense jadi past tense. Jadi makna sebaliknya. Ya, kalau yang tadi pakai kata wish, kalau ini pakai kata if. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke latihan berikutnya 1-5 seperti biasa. Fokus pada orang yang kedua, kemudian lihat ada bentuk condition, ya, berupa kata if yang menyatakan kondisi yang sebaliknya. Selamat mencoba. Nanti bisa lihat di transkrip percakapannya untuk mencari kira-kira mana yang benar. Lanjut ke slide berikutnya. Exercise 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What does the man mean? Number 5. Do you have a pet dog? I would like to have one if it didn't require so much attention. What does the man mean? Number 6. Baik, lanjut yang skill 16. Listen for 2 and 3 part verbs. Mendengarkan 2-3 kata kerja. Apa maksud 2-3 kata kerja? Lihat di penjelasannya. 2 and 3 part verb appear in some question in a short dialogue. 2-3 kata kerja sering juga muncul dalam beberapa pertanyaan di short dialogue, percakapan pendek. These verbs are expressions that include a verb and one or more particle, such as in, on, or at. Kata kerja yang seperti ini adalah ekspresi yang mencakup kata kerja 1, 2, bahkan lebih. Seperti, ya, di dalam kata kerja tersebut ada
penambahan partikel berupa in, out, or, at. Ya, di mana partikel itu change the meaning of the verb. Penambahan partikel itu mengubah makna kata kerja tersebut. Question involving 2 or 3 part verb can be difficult for student because the addition of the particle change the meaning of the verb in an idiomatic way. Pertanyaan yang mencakup 2-3 kata kerja itu ya bisa menjadi sulit untuk dimengerti bagi para murid atau mahasiswa karena penambahan partikel tersebut mengubah makna kata kerja itu sendiri secara tidak langsung menjadi an idiomatic way, sudah dalam bentuk idiomatic. Artinya satu ungkapan yang idiom, yang bersifat idiom. Sebagai contoh, ya. Anda pernah mendengar kata come, kata kerja come yang artinya datang, lalu ditambahi in menjadi come in. Nah, ini yang disebut, kalau come saja itu satu kata kerja, come in tambahi in berarti come in, ya, menjadi 2 part verb, ya, partikel kata kerja yang menjadi satu, ya, ada 2 partikel tapi jadi satu. Itu sudah mengubah makna. Yang semula come itu artinya datang, tambahi in menjadi come in artinya masuk. Lalu ditambah partikel yang lain, come in, tambah come into. Nah, sudah berubah lagi. Yang awalnya come datang, come in itu masuk, come into menjadi mendapatkan. Nah, di sini kalau sudah menjadi come into, nah ini sudah masuk pada idiomatic way. Ya, strukturnya sudah berubah menjadi bentuk idiomatic. Nah, ini yang disebut bentuk pertanyaan yang sekiranya menyusahkan mahasiswa, menyusahkan kita semuanya, ya, karena partikel tersebut merubah makna yang mulanya datang jadi masuk, jadi mendapatkan. Nah, ini Anda perlu banyak referensi vocabulary tentunya untuk bisa memahami makna dari kata per kata tersebut. Oke, contoh dalam pertanyaannya ya. On the recording you listen. Dalam perekamannya kamu mendengarkan 2 orang. What time does the meeting start? Jam berapa pertemuannya dimulai? Orang kedua merespon, didn't you hear that it was called off by the director? Tidakkah kamu mendengar bahwa meetingnya itu, rapatnya itu dibatalkan oleh direkturnya? Nah, di sini ada bentuk 2 part verb. Ya. Pasnya pada kata called off, kata kerja called off yang mulanya call ditambahi partikel off menjadi called off. Yang mulanya call itu artinya manggil, memanggil atau dipanggil. Kemudian ada tambahan partikel off, called off yang artinya dibatalkan. Nah, inilah yang disebut 2 part verb. Nanti ada bentuk model yang lain, 3 part verb. Nah, ini merubah makna lagi. Maka ini menjadi perhatian kita semuanya supaya banyak-banyak referensi kosakatanya. What does the woman say about the meeting? Apa yang dikatakan perempuan itu terhadap meetingnya, rapatnya? Called off, dibatalkan oleh direktur. Berarti maksudnya apa? A, ya. The director called a meeting. Direkturnya itu memanggil meetingnya. Aneh kan? B, the director phones her about the meeting. Direkturnya menelpon si perempuan itu ya tentang meetingnya. Bukan. C, the director called the meeting to order. The director ya menelpon meetingnya to order ya untuk memesan. Nah, yang terakhir, the director cancel the meeting. Direkturnya membatalkan meetingnya. Maka jawabannya adalah yang D. Inilah yang dimaksud contoh dari 2 part verb atau 3 part verb. Kata kerja yang mencakup 1, 2, bahkan 3 partikel. Nah, ini akan menyusahkan, maka perlu banyak referensi terhadap vocabulary-nya. Oke, kira-kira di situ pembahasannya. Silahkan Anda coba latihan 1 sampai 5. Di situ sudah terdapat transkrip di buku kalian masing-masing. Namun alangkah baiknya dengarkan dulu audionya
latihan dulu, sekiranya untuk membantu Anda bisa melihat transkrip. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. TOEFL Exercise 16. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of 2- and 3-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Number 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Number 4. I'd like to stop smoking, but it's really hard for me. Well, at least you should try to cut down. What does the woman mean? Number 5. Why was the client unhappy? The lawyer turned down his case. What does the woman mean? Number 6. I really like Marcia. Me too. She is just so... Baik, lanjut ke skill yang berikut, nomor 17, listen for idioms, mendengarkan dalam bentuk idiom. Idiom appear in some question in the short dialogue, sering muncul juga dalam pertanyaan dialog pendek. Idiom are special expression in a language that all speaker of the language know. Idiom itu adalah ekspresi khusus dalam satu bahasa di mana penuturnya, ya, speakernya itu, ya, mengetahui bahasa yang dimaksud. Ya, the special expression describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Ya, jadi ekspresi khusus tersebut menggambarkan satu situasi, tetapi dalam beberapa tempat yang lain itu maknanya berbeda. Artinya gini, cara mudah, bahasa gampangnya gini. Idiom itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan kata yang membentuk makna baru. Sebagaimana yang sudah kita bahas di skill 16 tadi, ada 2, 3 part verb, kata kerja 2, 3, di mana mulanya yang membentuk idiomatic way. Tadi sudah disebutkan ya, yang mulanya satu kata kerja to, come, itu awal artinya datang, come in menjadi masuk, come into menjadi mendapatkan. Jadi membentuk satu idiomatic way. Nah, dalam konteks ini kan bahasa Inggris, ya. Speakernya pun juga orang Inggris, native. Jadi dia tahu apa yang dia katakan, tetapi yang diajak bicara kita sebagai pembaca, ya, kita orang Indonesia, belum tentu kita bisa paham apa yang dimaksud si speakernya tadi. Maka ini yang disebut dengan idiom. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita sebagai peserta ujian itu sulit untuk mengerjakan, karena apa yang dikatakan oleh speaker itu, ya, dalam many different areas of life itu situasinya bisa berbeda, maknanya pun juga bisa berbeda. Artinya apa?
Ini satu penegasan bahwa idiom itu kata yang diucapkan speakernya itu mereka paham, tetapi di tempat kita belum tentu paham karena yang diucapkan adalah satu makna yang lain dari yang diucapkan dasarnya, yang diucapkan mulanya. Nah, ini perlu pemahaman detail, memang betul-betul untuk idiom ini perlu pemahaman detail. Ya, syukur-syukur kita mendengarnya dalam recording nanti every single word-nya, setiap katanya kita bisa mendengar. Nanti bisa dicerna kira-kira yang dimaksud itu apa. Oke. Sebagai contoh misalnya ya, untuk memudahkan kita perlu melihat contohnya. On the recording you listen. Dalam rekaman kamu mendengarkan dua orang, sekali lagi ya. Short dialogue itu selalu dua orang. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Tom adalah seorang siswa atau mahasiswa yang full-time, yang waktunya habis untuk belajar, and is holding down a full-time job, dan dia juga pekerja yang full-time, punya kerjaan full-time. Satu sisi dia pelajar, satu sisi dia bekerja. Orang kedua merespon, mengomentari orang pertama dengan mengatakan, he's really burning the candle at both ends. Nah, ini satu bentuk idiom ini ya. Kalau diterjemahkan kata per kata, ini terjemahannya jadi aneh. He's really burning the candle at both ends. Dia benar-benar membakar lilin itu at both ends, di kedua sisinya. Nah, what does the woman say about Tom? Nah, kalau menerjemahkan idiom itu kata per katanya sesuai artinya, wah ini memusingkan. Maka itu tadi kumpulan kata-kata yang membentuk makna baru, itu yang namanya idiom. Apa maksud dia membakar lilin itu di kedua sisinya? Maksudnya apa ini? Oke, kita lihat di pilihan gandanya. A, he's lighting a candle. Dia menyalakan lilin. B, he's holding the candle at the top and the bottom. Dia memegang lilin itu bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, apakah maksud burning at both end itu memegang bagian atas bawahnya? Oke, belum tentu ya. C, he's doing too much. Dia banyak melakukan hal, ya. D, he's working as a firefighter. Dia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Oke. Dari pilihan ganda ini, untuk memudahkan kita trik ya, untuk strategi trik ya, cheatingnya untuk mengerjakan soal dalam bentuk idiom, caranya adalah hindari pengulangan kata yang ada di orang kedua. Ingat ya, hindari jika ada pengulangan kata kunci yang ada di orang kedua. Di situ ya, kata kuncinya adalah candle. Maka hindari yang ada jawaban candle-nya, lilinnya. Coba dilihat itu. A, he's lighting a candle. Dia menyalakan lilin. Bukan itu jawabannya. B, he's holding the candle at the top and the bottom. Dia memegang lilin itu bagian atas, bagian bawahnya. Sulap apa piye? Bukan itu ya. Jadi kalau ada kata candle-nya, bukan. Lalu C, he's doing too much. Dia melakukan banyak hal. Nah, ini kunci dulu jawabannya C. Yang D, he's working as a firefighter. Dia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Apakah iya? Oh, bukan itu. Ya. Ini merujuk kepada orang yang pertama tadi. Satu sisi Tom itu full-time student, satu sisi full-time job. Ya. Memegang full-time job, satu sisi dia adalah full-time student. Artinya apa? He's doing too much. Dia melakukan banyak hal. Oh, jawabannya yang C. Nah, ini salah satu trik untuk kamu ketika mendapati bentuk soal idiom ya. Hindari pilihan jawaban yang ada pengulangan kata kunci dari orang kedua. Kata kuncinya terletak pada kata candle. Maka hindari jawaban yang ada candle-nya atau yang secara kalau diterjemahkan kata per kata tadi kan dia membakar lilin di kedua sisinya. Nah,
maka hindari. Jawabannya adalah yang C, is doing too much. Nah, inilah trik untuk mengerjakan soal dalam bentuk idiom. Memang agak susah, maka perlu banyak latihan. Karena idiom orang sana itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita satu persatu, kata demi kata, maka terjemahannya akan ngawur, terjemahannya akan membingungkan, memusingkan. Maka perlu pendalaman. Oh, dari kata-kata yang dirangkai tadi maksudnya apa? Oh, ada maksud di balik kumpulan kata tersebut. Oke, selanjutnya Anda silahkan latihan untuk skill 17 1 sampai 5. Dengarkan audionya, fokus pada orang yang kedua. Di situ ada idiom. Kunci triknya adalah hindari jika ada pengulangan kata dalam orang keduanya. Kamu bisa melihat kok di pilihan gandanya. Kalau ada beberapa pengulangan kata yang sama, hindari. Itu bukan jawabannya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk memudahkan. Selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. TOEFL Exercise 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? Number 4. I just sold the last copy of that book this morning. You'll have to try again next week. Just my luck. What does the woman mean? Number 5. I know you like this restaurant, but I just don't like the food here. To each his own. What does the woman mean? kowe saya ngampet gede rasa katresnaku senajan adoh